Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan kisah mengenai Lazarus, di mana Lazarus ini mengalami banyak penderitaan semasa hidupnya. Ketika ia mengalami penderitaan, ada orang kaya yang tidak memperhatikan dirinya, tetapi justru tidak dipedulikan, dan akhirnya ketika Lazarus meninggal, ia masuk ke dalam surga yang digambarkan dengan dalam pangkuan Abraham. Namun ketika itu juga Yesus menceritakan bahwa orang kaya itu juga akhirnya meninggal dan ia tidak masuk ke dalam surga. Ia justru sangat kepanasan karena masuk ke dalam neraka. Ia membutuhkan air dan meminta Lazarus untuk mencelupkan ke air. Tetapi karena apa yang diperbuatnya itu tidak bisa mengatasi masalah saat ia berada di neraka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman kehidupan Lazarus dengan orang kaya ini berbanding terbalik antara langit dan bumi, antara kaya dan miskin. Namun apa yang dikatakan Yesus dalam ceritanya ini menunjukkan bahwa ketika kita hidup di dunia ini perlu mempedulikan sesama, perlu melihat penderitaan orang lain, bahwa dalam penderitaan sesama itu ada juga bagian dari penderitaan Kristus, di mana ketika kita membantunya seperti kita menolong Yesus. Ini juga mengingatkan kita akan Simon dari Kirene dalam tradisi gereja, di mana kita mengikuti jalan salib. Simon dari Kirene membantu Yesus. Ketika kita membantu orang yang bersengsara, ini menunjukkan belas kasih. Kita membantu dan berbuat baik. Dalam arti ketika kita mengalami kehidupan ini, membantu orang lain yang berkesusahan, kita berarti mencintai orang lain dan juga mempedulikan kelemahan orang lain. Dalam arti ini Yesus mau menegaskan bahwa dalam kehidupan kita perlu untuk melihat orang yang lebih sederhana, melihat orang yang lemah, dan juga kita sebagai orang yang beriman perlu memperhatikan kebaikan dan cinta kasih. Karena perbuatan yang kita lakukan di dunia ini menentukan nantinya apakah kita memperoleh tempat yang bahagia atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memang kehidupan perlu perbuatan kita yang baik, karena akan memperoleh efeknya ketika hidup sesudah kematian. Ini menunjukkan suatu gambaran di mana Yesus mau memberikan harapan bahwa dengan melakukan kebaikan, apa yang Yesus ajarkan, itulah jalan ketika kita nanti akan menentukan pilihan apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ini merupakan petunjuk bagi kita untuk hidup, untuk mendalami bahwa kita diberi kesempatan di dunia ini untuk menjalani yang terbaik.
Maka ada sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Maka jangan sia-siakan bahwa rahmat Tuhan itu ada bersama kita. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada kelemahan orang lain, kita bantu, itu kita mengikuti jalan yang benar. Bantuan bagi orang yang kecil, yang menderita, yang bersengsara, itu menunjukkan bahwa kita peduli pada mereka dan juga peduli kepada Tuhan yang menderita. Dalam masa prapaskah ini tentu diingatkan akan amal. Kita membantu orang yang menderita, itulah jalan kita memurnikan diri dari sikap-sikap mungkin kesombongan, mungkin juga kebencian. Karena dari kesombongan dan kebencian itu tidak menyentuh penderitaan orang lain, itu menolaknya. Dalam arti ketika melihat penderitaan, justru akan mengolok-olok atau mengejek-ejek. Tetapi sebagai orang yang beriman, perlu untuk melihat tindakan kita, perlu untuk melihat hidup kita yang berarti adalah menolong sesama yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu mungkin di sekitar kita tidak banyak orang yang seperti Lazarus. Namun kita sebagai orang beriman perlu melihat mungkin kesulitan tetangga atau orang di dalam rumah, dalam keluarga, juga komunitas kita. Apabila ada kesulitan, kita menawarkan bantuan. Itu adalah pilihan yang tepat. Karena dari sedikit saja atau kecil, itu sangat berarti. Misalkan apabila Lazarus itu dibantu, tentunya apa yang dialami oleh orang kaya itu tidak akan seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita setiap harinya menemukan kebaikan dalam diri sesama, baik yang menderita maupun yang sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga tidak lupa mendoakan mereka yang mungkin saat ini terkena pengaruh dari orang-orang yang berkuasa sehingga mereka tidak mendapatkan hak mereka. Dan juga untuk korban bencana, kita perlu berdoa bagi mereka agar mereka diberikan, bagi yang masih hidup diberikan ketabahan, dan juga banyak orang yang membantu mereka. Lalu pada mereka yang menjadi korban, kita doakan mereka semoga mereka mendapatkan rahmat kebahagiaan abadi di surga. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan memberkati. Amin.